Hello engineers, kita akan buat project lagi yuk. Project yang kita akan buat kali ini adalah aplikasi Bank Super Mini yang nantinya user itu bisa nabung, yang nabungnya nanti itu oleh teller. Lalu juga ada admin. Jadi kita punya 3 peran. Pertama admin, lalu ada teller dan satunya lagi nasabah. Jadi, let's go. Seperti biasa, kita perlu browser, Laragon yang kita start. Lalu kita juga butuh terminal ya, yang akan kita gunakan untuk menjalankan perintah-perintah nanti. Yuk kita buat pertama adalah menginstal Laravel kita dengan perintah. Ini saya gedekan dulu biar gede nampak luas. Iya, gedekan lagi. Oke, ini bersihkan dulu. Composer, create project Laravel, garis miring Laravel, iya gini. Lalu kita akan buat namanya Bank Mini. Bank Mini, ya, di enter hingga prosesnya selesai, tunggu aja saja. Project udah kita install. Sekarang kita akan masuk ke dalam directory project kita dengan perintah cd lalu disambung dengan nama project kita yaitu Bank Mini. Baik, sudah sip tuh. Oke, kalau sudah kita apa lagi ya? Kita akan langsung saja membuka Visual Studio Code kita dengan mengetikkan perintah kode titik. Secara otomatis Visual Studio kita tampil. Lalu kita akan singgah ke env dulu. Ke env, kita akan perbaiki beberapa hal seperti name-nya, yaitu kita ganti dengan Bank Mini. Setelah itu TC kita ganti dengan Asia Jakarta. Lokal boleh kita ganti dengan ID. Setelah itu pada bagian DB connection, ini kita hilangkan komentarnya. Nama database-nya kita akan buat boleh db underscore Bank Mini. Ya, seperti itu. Kita save. Rasanya udah cukup untuk env. Env boleh kita close. Kita akan siap membuat database. Untuk membuat database, kita akan menggunakan database-nya MySQL. Jadi pada terminal sebelumnya, kita hanya perlu masuk ke dalam prompt-nya MySQL dengan MySQL min-u root min-p. Enter, password, lalu kita masukkan perintah untuk membuat database, yaitu create database, disambung dengan nama database-nya, yaitu db underscore bank mini. Yang sama, sekali lagi, nama database ini harus sama nanti dengan env kita nih, db bank mini. Jadi jika nama database Anda ini, maka sesuaikan juga di sini. Titik koma, lalu enter. Kalau sudah query oke, kita tinggal exit. Setelah exit, kita akan melakukan migrasi pertama, yaitu PHP Artisan Migrate. Titik 2, fresh. Enter, biarkan prosesnya berjalan. Ada error. DB Bank Mini. Kita buat namanya tadi DB Bank Mini. DB underscore Bank Mini. DB underscore Bank Mini. Oh iya. Ada yang kita lupa di sini. DB connection-nya kita ganti dengan MySQL. Sekali lagi.
Ya, berhasil. Nah, itu untuk membuat database dan melakukan migrasi. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan models. Jalankan perintah PHP artisan make model. Model yang kita buat adalah transaksi. Transaksi ini tugasnya untuk mencatat transaksi-transaksi uang masuk oleh nasabah. Jangan lupa negatif M. Enter. Ya, selesai. Setelah migrasinya kita buat, juga modelnya kita juga udah buat. Sekarang kita akan memasukkan beberapa packages seperti PHP. Sorry, bukan PHP tapi Composer, Require, Laravel, UI. Enter. Proses menginstal Composer Laravel UI dimulai. Tunggu aja hingga selesai. Laravel UI udah berhasil terinstall, langsung saja PHP Artisan UI.2 auth untuk membuat struktur autentifikasinya. Jadi ini minta konfirmasi untuk mereplace controller, jadi kita yeskan saja. Sudah. Berhasil nih, sudah. Kita coba singgah ke Visual Studio Code. Tolong pastikan pada resources, pada views, pada layouts sudah ada app blade. Sudah ada app blade. Kalau sudah, kita langsung dulu mengujinya menggunakan PHP Artisan Serve. Enter. Setelah itu kita akses di 127.0.0.28. Oh, satunya 128.000. Login register sudah. Sekarang pada register pasti terjadi error ya, fight seperti biasa. Anda sudah tahu. Jadi kita ke Google dulu, lalu cari Bootstrap 5 W3 School. Pada bagian Get Started, kita akan cari CDN-nya. Ya, ini dia. Kita copy. Lalu pada Visual Studio Code, pada View, Layouts, App Blade, Files-nya kita ganti. Faster dan save. Jadi save ya. Kalau sudah save, kita coba sekali lagi lihat di register. Ya, berhasil. Sebagai catatan, kita tidak membuat register. Kita hanya perlu login. Karena untuk user registernya akan kita hilangkan. Sebelum situ, kita ke web dulu. Cari rute web PHP. Kalau Anda lihat di sini login dan registernya ada ya. Karena kita akan menghilangkan si register, pada routes Anda tambahkan kurung sikus pasang itu. Lalu ketik saja register titik dua, bukan titik dua ya, panah false. Dengan begitu, login register yang sebelumnya ada, dia akan hanya meninggalkan login. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita login? Pertanyaan bagaimana cara kita login sedangkan register saja kita tidak buat, bagaimana kita akan memanfaatkan seeder. Namun sebelum kita membuat seeder, kita konfigurasi dulu migrasinya user. Ini biar tidak mengganggu boleh di close. Silakan cari namanya apa ya? Kita cari namanya, kok jadi lupa ya tadi ya. Sebentar, di web sudah kita buat dia fals. Pertama kita ke database dulu, ke migrations, lalu pada bagian users, create user, ini akan kita buat. Pertama kita perlu variabel table, lalu string, lalu kita buatkan peran, titik koma, save.
Kita buat ini perannya ada apa kemarin? Ada admin, ada juga nasabah, dan teller. Kalau sudah kita ubah seperti ini, atau mungkin biar kita melengkapi sesuai dengan project kita akan tambahkan variable table. Kita butuh string. Kalau nasabah kan perlu KTP ya, jadi perlu KTP, koma. Setelah KTP sudah, nama sudah, email, password sudah, mungkin kita perlu nomor HP ya. Nomor HP mungkin simpannya di bawah password. Variable table, lalu string, lalu kita masukkan HP saja. Anda boleh nampilkan foto juga, tapi itu nanti kesempatan yang lainnya saja. Sudah, tolong dengar, kita punya KTP dan HP serta peran. Maka pada app models user, kita masih juga nambahkan di bagian field label, yaitu KTP. Lalu kita perlu juga menambahkan kalau tidak salah HP ya. HP dan terakhir ada peran. Save. Tambahkan itu pada field label. Nanti kita akan ke sini lagi ya, karena kita belum menyelesaikan transaksi. Pak, sudah kita setting situ. Sekarang kita akan buat seeder. Seeder adalah kita semacam membuat data-data awal, sehingga kita sebenarnya tidak perlu lagi memasukkan data ke database secara manual. Jadi kita mengirimkan langsung aja gitu melalui kode kita. Untuk membuatnya ada beberapa cara. Anda bisa membuat menggunakan seeder, atau Anda bisa langsung ketik pada seeder database seeder. Di sini sudah diberikan contoh user factory create, kita nggak pakai. Ini boleh kita hapus. User factory kita hapus juga. Kita akan buat pertama admin dulu. User, klik 2. Kita buat create. Lalu kita perlu KTP, nama admin, emailnya adalah boleh admin@admin.com, boleh sementara coba-coba aja gitu. Lalu kita juga perlu password. Passwordnya bcrypt admin 1234. Setelah itu kita perlu juga nomor HP, dan terakhir kita butuh peran, yaitu sebagai admin. Jangan lupa titik koma di ujung sini. Kita close, dekatkan biar rapi, kita save. Nah, sekarang kita sudah buat user. Kalau Anda ingin membuat user lain dipersilakan, tapi ini kita coba untuk buat admin saja, yaitu name-nya admin, perannya juga admin. Nah, itu untuk membuat seeder. Agar seedernya dapat dikirim ke dalam database, kita akan menjalankan sebuah perintah. Silakan ke terminal, serve-nya kita stop dulu. Oke, kegedean. Oke, segini ya. Oke, kita akan jalankan perintah php artisan. Kita akan sekali lagi migrate, karena kita sudah mengubah struktur skema dari user. Migrate, tambahkan fresh. Lalu tambahkan negatifnya 2 kali, lalu seed. Enter. Sekarang seharusnya kita sudah bisa login menggunakan informasi ini. Yuk kita coba admin.com, lalu passwordnya 123 admin 1234. Kita refresh dulu. Pasti error karena kita belum melakukan serve. Refresh lagi. Kita login menggunakan admin tadi. Lalu passwordnya admin 1234. You are logged in. Nanti kita udah berhasil login sebagai admin. Nah, itu untuk mengirim data awal. Jadi pertanyaan bagaimana kita bisa login padahal belum register, itulah jawabannya.
Ini adalah dashboard ketika kita berhasil login. Yang rencananya kita akan buat tombol-tombol apa? Tombol yang pertama mungkin tambah user atau user, lalu transaksi, lalu kita akan buat juga laporan. Laporan nasabah sama laporan transaksi lah gitu ya. Bagaimana kita cara membuatnya. Namun sebelum itu tolong diingat. Ingat, peran admin bisa menambah user dan melihat laporan. Peran teller hanya bisa melakukan transaksi. Dan nasabah hanya bisa melihat laporan transaksi. Tolong diingat seperti itu. Saya ulang. Admin bisa membuka user dan laporan. Teller hanya bisa membuka transaksi. Dan satu lagi, nasabah hanya bisa melihat laporan transaksi dia. Jadi, kita akan buat pembatasan user seperti itu. Silakan ke yang namanya Homeblade. Kita akan buat pembatasan user. Bagaimana caranya? Kita menggunakan if out atau out gini aja, _2 user, begitu. Peran, dapat dari mana peran ini Pak? Dapat dari mana? Anda ingat waktu ngedit user ada namanya peran? Peran, itulah kita tulis peran di sini. Sama dengan admin. Admin dapat dari mana? Admin dapat dari database user, yaitu perannya admin. Ingat, kita ada dua peran lagi, yaitu nasabah dan teller. Admin. Lalu jangan lupa kita tulis mungkin H1. Tulis selamat datang admin. Itu aja ya. Admin. Administrator boleh kayak gitu. Lalu kita tambahkan else if. Kalau outnya itu perannya adalah teller, maka kita akan juga tulis selamat datang teller. Else if, jika dia nasabah perannya, maka tampilkan selamat datang nasabah. Baru kita akhiri dengan if. Jadi kalau kita refresh, selamat datang admin. Sama juga kalau kita login sebagai yang lain, sebagai peran teller dan nasabah, seharusnya juga akan berubah menjadi peran yang sesuai. Itu ya, selamat datang admin. Sekarang, admin dulu. Kita akan buat button, yaitu menggunakan href sama dengan petik. Kita belum tahu isinya apa. Lalu kita buat kelas btn primary boleh. Lalu kita buat users. Seperti itu. Oke, sudah satu. Kita buat lagi. Yaitu bukan nasabah, tapi laporan. User atau boleh tambah garis miring nasabah ya, boleh. Itu. Nasabah. Untuk teller, kita akan buat sama. Kita akan buat dia untuk transaksi saja. Dan terakhir, nasabah, kita bisa lihat dia laporan. Pak, kenapa beda laporan atas dengan laporan bawah? Laporan yang atas kita untuk admin, laporan yang bawah khusus untuk nasabah. Jadi kita refresh, user, nasabah, atau laporan. Hanya ada dua nih, Sedangkan kita ada buat transaksi dan laporan. Kenapa ditampil? Karena transaksi hanya untuk teller. Nah, itu untuk pembatasan user untuk buttonnya.